Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Yuli di pembelajaran fikih di kelas 1. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Pijakannya yang pertama, teman-teman pastikan menonton video pembelajarannya hingga tuntas. Lalu yang kedua, mengerjakan proyeknya dengan tekun dan mandiri. Dan yang ketiga, pastikan teman-teman dapat fokus untuk memahami dan menyimak materinya. Dan yang terakhir, pastikan didampingi ya selama proses menonton dan mengerjakan proyeknya. Oke teman-teman, kita akan masuk ke dalam pembahasan kita tentang materi fikih. Yang pertama adalah tentang keutamaan puasa. Alhamdulillah ya, kita sudah masuk ke dalam bulan puasa. Nah, di sini Ustazah mau menjelaskan apa saja ya keutamaan puasa. Yang pertama adalah puasa sebagai Ramadan, bulan yang diturunkannya Al-Quran. Ramadan merupakan syahrul Quran, diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Menjadi bukti nyata atas kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Terdapat di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Jadi apa teman-teman yang pertama keutamaannya? Ternyata Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, kita masuk. Yang kedua adalah bulan yang penuh keberkahan. Bulan ini disebut juga dengan bulan Mubarak. Atau hal ini adalah berdasarkan pada dalil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan puasa kepada kalian. Nah, juga bahwa setiap ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Jika kita misalnya berbuat baik di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan kebaikan tersebut. Lalu kita bersedekah di bulan Ramadan, maka dilipat gandakan pahala sedekahnya. Kita berpuasa, maka akan dilipat gandakan ibadah puasanya di bulan Ramadan tersebut. Wah, Masya Allah ya, pahalanya besar sekali di bulan yang penuh keberkahan ini. Lalu, yang ketiga adalah bulan turunnya Lailatul Qadar. Kemuliaan bulan Ramadan salah satunya adalah dengan hadirnya malam 1000 bulan atau kemuliaan dan keberkahan di salah satu malam pada malam-malam terakhirnya bulan Ramadan, yaitu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan terdapat yang bahwa lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Karena pada malam inilah, yaitu ada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, adalah salah satu turunnya Al-Quranul Karim. Maka biasanya teman-teman, di 10 hari terakhir kita puasa, biasanya kita itikaf di masjid-masjid agar kita mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu malam 1000 dari kebaikan dari 1000 malam. Nah, itu ya teman-teman. Masya Allah ya, keutamaannya banyak sekali. Tadi kita mendapatkan keberkahan, sekarang kita mendapatkan Lailatul
Qadar. Semoga kita dapat di salah satunya. Karena Allah berfirman yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Yaitu malam kemuliaan lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini terdapat di dalam Quran surat Al-Qadar. Selanjutnya, 4. Bulan Ramadan, bulan pengampunan dosa. Nah, coba teman-teman, sudah pahala kita dilipat gandakan, kita juga diampuni dosanya oleh Allah di bulan Ramadan. Makanya di bulan Ramadan itu harus dibanyakan beribadah. Yang biasanya kita misalnya membaca Al-Quran hanya seminggu sekali, di bulan Ramadan diusahakan setiap hari. Nah, lalu biasanya kita misalnya tidak pernah melaksanakan sholat sunnah, maka kita bisa laksanakan sholat sunnah di bulan Ramadan, lebih rajin lagi. Karena Masya Allah kita akan diampuni dosanya ketika itu. Allah Ta'ala menyediakan Ramadan sebagai fasilitas penghapusan dosa selama kita menjauhi dosa besar. Nabi SAW bersabda yang artinya, sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, dan Ramadan ke Ramadan akan menghapuskan dosa-dosa di antara masa-masa itu selama dosa-dosa besarnya dijauhi. Nah, dosa-dosa besar itu seperti apa? Misalnya berzina. Nah, kita sudah menjauhi dosa-dosa besar, maka kalau kita melakukan dosa kecil, maka akan langsung diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sengaja melakukan dosa ya, karena merasa nanti juga diampuni oleh Allah. Jangan seperti itu. Tapi di bulan Ramadan pastikan kita selalu berbuat baik agar kebaikan kita akan dilipat gandakan terus oleh Allah. Oke, teman? Lalu yang keempat, yang kelima, Ramadan pintu surga, maka pintu neraka ditutup. Nah, keberkahan di kemuliaan di bulan Ramadan adalah pintu surga terbuka dan pintu neraka tertutup, serta setan-setan akan diikat. Dengan demikian Allah Ta'ala telah memberi kesempatan kepada hambanya untuk masuk surga dengan ibadah dan amalan yang soleh yang mereka perbuat pada bulan Ramadan. Masya Allah teman-teman, di bulan puasa setan-setan akan diikat oleh Allah. Nah, dia tidak boleh berkeliaran untuk mengganggu, menggoda manusia. Dan Allah buka pintu surga untuk siapa saja yang melakukan ibadah di bulan puasa dengan baik. Nah, dan pintu neraka Allah tutup. Maka disitulah Allah buka pahala-pahala yang besar kepada kita agar kita selalu berbuat baik dan selalu beribadah kepada Allah di bulan puasa itu. Masya Allah ya, kemuliaan di bulan puasa ini. Nah, itulah teman-teman 5 keutamaan di bulan puasa. Nah, lalu bagaimana hukum puasa di bulan Ramadan? Yuk, silakan disimak. Teman-teman, hukum puasa di bulan Ramadan. Bagi setiap muslim yang balik itu bukan bayi, anak kecil yang belum berusia balik ya, seperti anak perempuan di sekitar 9 tahun dan laki-laki sekitar belasan tahun. Nah, biasanya yang belum balik. Nah, bagi yang belum balik boleh belajar berpuasa dulu. Nah, lalu berakal, bukan orang gila. Nah, lalu dia juga sehat, tidak dalam keadaan sakit yang parah. Lalu dia juga bukan mukim. Mukim itu orang yang melakukan perjalanan jauh. Nah, maka kalau dia sudah balik, sudah berakal, sudah sehat, lalu dia juga tidak melakukan kegiatan pergi jauh, maka dia hukum puasanya adalah wajib. Nah, wajib bagi orang yang tadi ya. Nah, hukumnya apa teman-teman? Menjadi wajib. Nah, kalau sudah wajib berarti ketika kita ditinggalkan puasa tersebut, maka kita akan mendapatkan dosa. Namun, bagi orang yang tengah berpuasa, misalnya dia sakit, wanita hamil, haid,
nifas, lalu sedang menyusui, atau dia sudah tua renta, maka kewajiban puasanya, Ramadannya tetap wajib, namun nanti dia diganti di hari yang lain. Nah, itu disebut dengan kodo, berarti dia diganti dengan hari yang lain. Misalnya, karena dia sedang haid ketika bulan Ramadan, maka nanti di bulan lain selain bulan Ramadan atau bukan bulan yang diharamkan untuk berpuasa, maka dia wajib untuk menggantinya puasa tersebut di bulan yang lain, atau sedang nifas, atau wanita hamil, atau sedang sakit. Nah, karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Ya, maksudnya teman-teman, ketika kita melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukan perjalanan dan tidak memungkinkan kita berpuasa karena lelah, maka itu boleh dia membatalkan puasanya. Namun nanti dia ketika di bulan lain, dia harus mengganti puasa tersebut sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkannya. Contohnya, misalnya kita sedang sakit nih 2 hari, maka 2 hari tidak puasa. Maka nanti selain di bulan Ramadan, misalnya di bulan Syawal, kita ganti puasa itu selama 2 hari juga. Seperti itu ya teman-teman. Nah, contohnya ini, gambar ibu hamil. Biasanya ibu hamil yang masih muda atau yang sudah hamil tua, biasanya sulit untuk berpuasa. Karena ketika hamil muda dia banyak muntah, ya, banyak mual. Nah, kalau hamil tua biasanya karena lelah, kandungannya sudah mulai membesar. Nah, atau sedang sakit. Nah, silakan teman-teman hafalkan niat dan buka puasa berikut ini ya. Niat berbuka puasa. Kita sama-sama ya. Nawaitu shoma ghadin an adain fardi syahri Ramadani hadhihi sanati lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat berpuasa fardu bulan Ramadan di tahun ini besok karena Allah Ta'ala. Hafalkan ya niatnya. Lalu yang kedua, doa berbuka puasa. Nah, doa ini berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud nomor 2357. Nah, silakan teman-teman bagi yang belum hafal boleh mengikuti, nanti dihafalkan di rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahaba zama'u wa batalatil uruku wa sabatal azru insya Allah. Nah, itu doanya ya, doa berbuka puasa. Kesimpulannya, puasa Ramadan dilakukan 1 bulan penuh. Hukum puasa ini adalah wajib bagi yang sudah balik, berakal, mukim, dan Islam. Bagi yang bukan Islam tidak diwajibkan untuk berpuasa. Silakan teman-teman simak proyeknya ya. Nah, proyeknya adalah teman-teman menghafal doa niat berbuka puasa dan doa berbuka puasa yang tadi sudah Ustazah bacakan ya. Nah, nanti hasil videonya dikirimkan melalui Google Classroom. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Ustazah pamit. Mari kita tutup sebelumnya dengan doa hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, Ustazah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.